Pada video ini kita akan mempelajari mengenai bab 12 terkait chi-square test. Jadi ada beberapa hal yang akan kita pelajari dalam bab ini. Yang pertama adalah bagaimana dan kapan kita perlu menggunakan uji chi-square untuk tabel kontingensi. Yang kedua adalah bagaimana cara menggunakan prosedur Maras-Quillo untuk menentukan perbedaan pasangan saat mengevaluasi lebih dari dua proporsi. Lalu yang terakhir kita ingin mengetahui bagaimana cara menggunakan chi-square untuk menguji varians atau standar deviasi. Nah, fokus pembelajaran kita sebenarnya adalah pada chi-square test ini. Jadi, ini adalah chi dan ini karena dia square, jadi chi-square test. Ya, ini lambangnya seperti X, tapi ini adalah chi. Ya, jadi kita akan mempelajari 3 jenis chi-square test, yaitu for the difference between two proportion, lalu for difference among more than two proportion. Jadi beda ya, kalau ini hanya 2 proporsi, kalau ini lebih dari 2 proporsi, including Maras-Quillo procedure, lalu of independence. Nah, kita sebenarnya sudah mempelajari apa itu kontingensi tabel di bab yang kita pelajari saat UTS. Ya, jadi kontingensi tabel ini berguna untuk kita membandingkan proporsi, terutama untuk populasi yang berganda. Ya, kita akan menggunakan dengan cara apa? Kita mengklasifikasikan beberapa sampel berdasarkan 2 karakteristik atau lebih ya. Contingency table ini seperti yang sempat kita pelajari, namanya adalah cross classification table. Jadi, apa yang dimaksud dengan populasi bergandanya ya? Jadi kalau di sini kan kita bisa membandingkan antara 2 hal, yaitu misalnya ini antara gender, bisa female atau male, atau hand preference. Jadi bisa kamu suka menulis misal menggunakan tangan kiri atau tangan kanan, misal seperti itu. Ya, ini maksudnya populasi berganda kita. Dengan karakteristiknya sesuai dengan populasi yang kita inginkan. Nah, di sini bentuk tabel yang terjadi adalah bentuk 2 kali 2, ya kan? Karena di gender ada 2 pilihan, di hand preference juga ada 2 pilihan. Jadi 2 kali 2 jenisnya. Nah, ini bentukannya kita memiliki sampel size atau kita sebut sebagai N, itu 300 ya, total keseluruhan. Dimana kalau di sini kita tahu bahwa dari 120 female, sebenarnya 12 itu kidal. Kalau yang 180 male, ternyata 24-nya kidal, misal seperti itu, ya. Nah, sekarang kita mau mencoba melakukan chi-square test untuk difference ya antar dua proporsi. Ya. Dengan contoh yang sama dengan yang ini, maka kita akan membuat H0 dan H1 adalah H0 berarti proporsi 1 ya. Pi1 sama dengan Pi2, di mana proporsi perempuan yang kidal sama dengan proporsi laki-laki yang kidal. Sekali lagi untuk penamaan 1 dan 2 di sini adalah tergantung mana yang di start duluan. Karena di sini yang di start duluan adalah female, makanya kita start P1-nya adalah perempuan. Dan jangan lupa untuk proporsi, kita selalu men-set sesuatu yang kita sebut sebagai peristiwa yang menarik. Nah, peristiwa yang menarik di sini adalah kidal. Oke? Nah, H1-nya berarti otomatis kalau di sini P1 sama dengan P2, H1 adalah P1 tidak sama dengan P2. Ya. Dua proporsi itu tidak sama atau preferensi tangan itu tidak terlepas dari gender ya. Nama lainnya lah, kalimat lainnya. Nah, jika H0 benar, maka proporsi wanita kidal harusnya sama dengan proporsi pria kidal. Oke. Dua proporsi di atas ini, yaitu untuk yang pria dan wanita, harus sama dengan proporsi orang kidal secara keseluruhan. Itu yang kita anggap. Oke? Karena kita mengambil sampel untuk ditarik ke populasi, ya kan? Nah, chi-square test-nya itu akan menggunakan ini. Untuk semua sel itu apa? Jadi angka 12 ini ada di sel untuk female dan left. Lalu 108 itu ada di sel untuk female dan right. Ya. Jadi yang warna agak coklat atau krem kalian sebut ini adalah sel. Nah, untuk semua sel, kita
menghitungnya dengan cara FO kurang FE dikuadratkan, lalu dibagi dengan FE. Di mana FO itu adalah frekuensi observe yang di sel tersebut, lalu FE itu adalah frekuensi expected di sel tersebut. Jika H0 itu betul, ya. Nah, kenapa saya tadi menekankan kalian harus tahu jenis tabel kontingensi yang kalian buat itu berapa kali berapa? Karena di sini, untuk chi-square stat dengan ukuran 2 kali 2, maka degree of freedom-nya adalah 1. Ya, dimana diasumsikan setiap sel dalam tabel kontingensi ini diharapkan memiliki frekuensi minimal 5. Jadi ini minimal 5 dapat. Ini kan lebih dari 5, ini juga. Oke, itu asumsinya. Nah, aturan untuk keputusannya sebenarnya untuk chi-square ini kita bisa bilang agak mirip dengan F, ya, uji F. Karena bentukannya itu dia tidak akan negatif dan nilai minimum dia adalah 0. Nah, si pengambilan keputusan masih sama. Pokoknya kalau dia ada di area alfa ya kita tolak H0, kalau tidak berarti kita tidak tolak. Nah, kita punya yang namanya average proportion, ya, atau P-bar. P-bar ini rumusnya adalah X1 tambah X2 dibagi N1 tambah N2, ya. Atau kita sebut sebagai X bagi N. Nah, di sini karena tadi kita udah state bahwa yang pertama adalah female, berarti pokoknya angka-angka untuk yang pertama untuk yang female, ya. Berarti X itu adalah peristiwa menarik untuk kita. Berarti peristiwa menarik untuk kita adalah adanya yang kidal. Dimana kalau untuk yang X1 itu adalah kidal perempuan, yaitu 12. Kalau X2 kidal laki-laki, yaitu 24. Ya, dibagi dengan N perempuan 120 ditambah N laki-laki 180. Jadi kita bisa sebut X-nya total orang kidal di sini laki-laki maupun perempuan adalah 36. Lalu N-nya untuk laki-laki maupun perempuan yaitu 300. Di sini dapat P-barnya 0,12. Oke. Berarti dari 300 data yang kita punya terdapat proporsi bahwa ada orang yang kidal itu sebesar 0,12 atau 12% dari populasi yang kita punya misalnya ya. Itu adalah orang kidal. Nah, di sini kalian bisa mempelajari bagaimana kalian membaca yang chi-square table. Ada di tabel E.4 kalian. Di sini kita akan melihat berdasarkan alfanya juga. Pertama ya. Alfanya nilainya mau berapa? Oke. Lalu hati-hati ya. Jangan salah dengan cumulative probabilities. Kalau cumulative probabilities berarti area yang warna biru ini. Kalau yang kita inginkan adalah yang biasa kita lihat alfanya adalah yang ungu ini. Lalu degree of freedom-nya ini. Nah, untuk chi-square yang 2 kali 2 degree of freedom-nya 1. Jadi tinggal cari alfanya berapa. Nah, di sini kita mau mencoba menemukan frekuensi yang diharapkan. Oke. Caranya gimana? Untuk mendapatkan frekuensi yang diharapkan untuk wanita kidal, kalikan proporsi rata-rata kidal atau P-bar yang sudah kita miliki dengan total jumlah wanitanya. Jadi, tadi kan kita punya proporsi rata-rata atau P-barnya tadi di sini adalah 0,12. Nah, 0,12 kita kalikan dengan jumlah wanita yaitu 120. Dapat untuk perempuan kidal harusnya 14,4. Ya, frekuensi yang kita harapkan. Kalau untuk pria berarti tinggal 0,12 tadi kalikan dengan 180 dapat 21,6. Oke. Ini yang kita sebut sebagai FE tadi di sini, FE, expected frequency. Oke. Jadi FO apa? FO adalah data yang kita punya di tabel kontingensi awal. Itu FO. Jadi di dalam sel ini nantinya akan terpecah menjadi 2. Atas yang observe, bawah yang expected. Jadi tadinya kan female life itu 12 aja, tapi sekarang kita bagi. Jadi ada observe, ada expected. Observe-nya 12, expected-nya yang tadi kita hitung di sini 14,4. Nah, berarti berikutnya yang laki-laki kidal ya. Yang kidal berarti di sini male-nya ada observe-nya 24, expected-nya 21,6. Sisanya gimana? Apakah kita harus menghitung lagi? Kita bisa aja menghitung. Berarti kan di right itu berarti adalah sisanya, ya kan?
Nah, atau kita paling simple, total dari expected ini pasti sama dengan total yang sebelumnya. Di mana female-nya ada 120, berarti expected-nya adalah 120 kurang 14,4. Dapat 105,6. Lalu male-nya gimana? Berarti 180 kurang 21,6. Seperti itu. Nah, cara untuk memake sure apakah kita sudah menghitung dengan benar expected-nya apa tidak, lihat di bagian left. Di sini kan kita udah tahu ya, total left itu harusnya 36. Oke, benarkah 14,4 ditambah 21,6 sama dengan 36? Kalau betul, oke. Sisanya sama. Apakah 105,6 tambah 158,4 adalah 264? Kalau sama berarti oke. Seperti itu caranya. Nah, ujian statistiknya berarti untuk semua sel kita kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sel ya kan? Nah, berarti sel pertama 12 kurang 14,4 dikuadratkan. Lalu kita bagi dengan si expected yang di sel tersebut, yaitu 14,4. Lalu tambahkan dengan 108, kita kurangi dengan 105,6, lalu kita kuadratkan, lalu dibagi dengan expected-nya, yaitu 105,6. Tambahkan lagi dengan 24 kurangi 21,6, lalu kita kuadratkan, dibagi dengan 21,6. Lalu tambahkan lagi dengan 156 kurang 158,4, lalu kuadratkan, dibagi dengan expected-nya 158,4. Dapat chi-square stat kita adalah 0,7576. Seperti itu caranya. Sama halnya dengan perhitungan hipotesis yang sudah kita pelajari, seharusnya kalian di sini stat juga ya, H0 H1-nya apa. Jadi H0 H1-nya seperti yang tadi ini, H0 H1-nya. Lalu kita stat alfanya berapa, lalu degree of freedom-nya berapa. Degree of freedom-nya kita 1 ya. Nah, caranya kan tinggal cari yang 0,05 karena alfanya 0,5 kita di sini. Oke. Degree of freedom 1, jadi dapat 3,841. Itu untuk si critical value untuk chi-square statnya. Nah, di sini kita kan tahu ternyata chi-square statistiknya itu adalah di sini 0,7576. Berarti ada di area kita tidak tolak H0. Ya. Berarti kesimpulannya berarti tidak ada bukti bahwa ya si proporsi dari dua ini adalah berbeda pada tingkat alfa 0,05. Nah, berikutnya ada yang namanya uji chi-square jika kita punya lebih dari 2 proporsi. Nah, ini agak mirip konsep H0 H1-nya dengan yang kita udah pelajari di one way ANOVA. Di mana H0-nya adalah ya P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P berapapun. Oke, lalu H1-nya adalah tidak semua nilai P itu sama. Kamu stat berarti di sini ya, kalian stat J-nya apa, gitu kan, ini PJ. J-nya 1 artinya apa, 2 artinya apa, 3 artinya apa, sampai jumlah kelompoknya, yaitu C. Nah, sebenarnya untuk chi-square statistiknya dengan rumus yang sama, hanya berbeda di sini jumlah yang kita punya, ya kelompoknya ada lebih dari 2. Oke, nih. FO ya adalah frekuensi observe untuk dimana 2 kali C tabel ya karena C itu kelompok. Nah, karena ini adalah case-nya 2 kali C, berarti degree freedom-nya adalah C kurang 1. Oke, diasumsikan setiap sel dalam tabel kontingensi memiliki frekuensi minimal 1. Nah, kalau tadi ada P-bar atau average proportion, di sini juga ada P-bar tapi namanya overall proportion. Karena kita akan mentotalkan semua X, kita bagi dengan total semua N. Ya. Nah, di sini frekuensi sel yang diharapkan untuk kategori C itu akan dihitung dalam seperti kasus yang 2 kali 2. Ya, dengan keputusannya masih sama. Oke, area penolakan masih sama. Tapi ingat degree of freedom-nya beda ya, C kurang 1. Jadi misalnya contoh, ada sebuah universitas lagi pengen melakukan peralihan kalender akademik ya. Kita ngambil acak sampel untuk 100 administrator, 50 siswa, 50 anggota fakultas ya. Kita lakukan survei ke mereka. Ini data hasil surveinya ya.
Opininya bisa favor, bisa oppose. Ya, dia bisa setuju, bisa tidak.